Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis, anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa, membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk pelajaran keempat dengan judul Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Ya, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah ya. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Berperilaku terpuji juga akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat. Jadi, kalau kalian kepingin hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat, hidup bahagia di dunia sampai di akhirat nanti, maka kalian harus selalu berbuat kebaikan, selalu berperilaku terpuji. Gambar berikut ini berurutan berisi tentang pesan tanggung jawab dan tawadhu. Ya, contoh perilaku terpuji itu ada yang pertama tanggung jawab, yang kedua tawadhu. Jadi ada tanggung jawab, ada tawadhu. Apakah perilaku terpuji hanya tanggung jawab dan tawadhu saja? Tidak. Tapi nanti yang kita bahas di pelajaran keempat hari ini, nanti kita akan belajar tentang tanggung jawab. Untuk di kelas 4 ini, pelajaran keempat, perilaku terpuji yang kita bahas adalah tanggung jawab dan tawadhu. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang tanggung jawab. Nah, gambar yang pertama ada gambar yang seorang anak sedang sholat. Yang kedua ada gambar anak sedang mengerjakan tugas. Nah, jadi yang pertama ini contoh dari tanggung jawab. Loh, sholat kok termasuk tanggung jawab, Bu? Iya, tanggung jawab kita kepada Allah. Dan yang gambar kedua adalah mengerjakan tugas dari Bu Guru. Baik Bu Guru atau Pak Guru, jika memberikan tugas, maka kalian bertanggung jawab, harusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu Guru tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi kebiasaan ngawur dalam mengerjakan tugas itu harus dihilangkan. Selanjutnya itu ada seorang guru menyapa, Assalamualaikum, maka kalian harus menjawab Waalaikumsalam. Terus ada di kantor pos itu ya. Tanggung jawab Islam, sudah ketemu halamannya ya, halaman 42. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tanggung jawab kepada Allah antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada alam sekitar, itu nanti kita tanggung jawabkan ya. Jadi semua yang telah kita lakukan di dunia itu nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Makanya kita harus selalu berhati-hati dalam bertingkah, berhati-hati
ketika kita melakukan sesuatu. Nah, itu tadi sholat 5 waktu, mengaji. Ini kalau sini sudah biasa setiap sore mengaji ya. Jadi mengaji itu hukumnya wajib. Kalau kalian tidak mengaji, nanti kalian tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terutama surah Al-Fatihah, maka sholatnya gitu. Jadi sholatnya itu tidak diterima oleh Allah jika bacaannya keliru. Maksudnya kalau bacaannya keliru, nanti artinya juga keliru. Nah gitu ya. Makanya kita harus belajar terutama sholat dan mengaji. Sholat itu mulai dari niatnya, bacaannya, gerakannya yang benar. Nah itu harus selalu kita pelajari. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Nah, tadi ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, giat belajar, menjaga kesehatan, makan teratur, makannya harus dijaga. Jadi makan jangan terlalu banyak makan yang jajanan-jajanan itu ya. Jadi nanti diatur karena itu adalah tanggung jawab kalian terhadap diri sendiri, menjaga kesehatan dan giat belajar. Terus ada juga tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, kalian itu harus berbakti kepada orang tua, taat, patuh dan bersikap santun kepada orang tua. Jadi itu termasuk tanggung jawab. Santun, sopan santun kepada orang tua itu termasuk tanggung jawab kalian. Jadi berbakti, taat, patuh kepada orang tua. Yang namanya orang tua pastinya ketika memerintah anaknya itu maksudnya mengajak kepada kebaikan. Maka kita harus patuh, kecuali kalau kita diminta untuk berbuat jahat. Nah, itu baru kita tidak patuh. Nah, tapi namanya orang tua pasti ngajaknya ya kepada kebaikan. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, baik kebersihan sekolah, kebersihan rumah, kebersihan sekitar, maka itu juga termasuk tanggung jawab kalian. Loh, ternyata menjaga kebersihan itu tanggung jawab kalian. Jadi kalau kalian tidak menjaga kebersihan, ya nanti ada pertanggungjawabannya. Kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan rumah, dan kebersihan alam sekitar. Selanjutnya ada tanggung jawab. Sudah ya. Jadi tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Ini kalau diminta Bapak Ibu guru di sekolah untuk bersih-bersih ruangan kelas atau bersih-bersih taman dan lain sebagainya, maka kalian juga harus bersungguh-sungguh. Itu ciri-ciri dari anak yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Itu ada gambarnya. Nah, jadi yang bertugas untuk membersihkan itu tidak hanya anak laki-laki ataupun anak perempuan saja, maka harus bersama-sama. Jadi bersih-bersih kelas, bersih-bersih rumah itu adalah harus dilakukan oleh anak perempuan dan juga anak laki-laki. Harus bekerja sama ketika di rumah juga seperti itu. Untuk pelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan sekian. Jangan lupa bukunya dibuka-buka, dibaca-baca. Nah, hari pertama mungkin mau lihat gambar-gambarnya dulu boleh. Besoknya kita buka lagi, kita lihat-lihat gambarnya lagi, boleh. Besoknya lagi kita buka lagi, kita baca sedikit. Besoknya lagi kita buka, kita baca lagi. Nah, akhirnya nanti kalian selesai membaca semua buku ini. Gitu ya. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Cukup sekian anak-anakku, selalu semangat belajar, semangat membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.